Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul karakteristik batuan sedimen berdasarkan Ganesanya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fani Mukhtarudin sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Pratama Nugroho dengan NIM 7100220027. Perkenalkan, nama saya Fridolin dengan NIM 7100220011. Perkenalkan, nama saya Faisal Triardi dengan NIM 7100220076. Perkenalkan, nama saya Alfad Akbar dengan NIM 7100220088. Batuan sedimen. Batuan sedimen atau batuan endapan adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dulu terbentuk, yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapuknya diangkut oleh air, udara, atau es, yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan endapan, membentuk sedimen. Berikut adalah macam-macam dari batuan sedimen. Yang pertama adalah konglomerat, breksi, brewok, batu pasir, batu lumpur, batu gamping, dan batu jati. Next. Tahapan pembentukan batuan sedimen. Batuan sedimen lapisan yang membuktikan telah terjadinya proses sedimentasi. Sifat mineral maka akan berbentuk hablur. Sifat-sifat batuan sedimen ini pada intinya diakibatkan oleh proses sedimentasi yang meliputi pelapukan, pengangkutan, dan pengendapan. Proses terbentuknya batuan sedimen. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan sebagai mineral akan larut membentuk mineral baru. Hal ini adalah menyebab perbedaan komposisi pada batuan tersebut. Transportasi. Proses pengangkutan atau transportasi sedimen adalah proses pergerakan material pelapukan yang disebabkan oleh proses transportasi sebagai angin, air, dan gravitasi yang akhirnya akan mempengaruhi struktur sedimen. Proses pengangkutan akan mempengaruhi komposisi mineral tergantung pada dekat atau jauhnya proses transportasi. 3. Pengendapan. Proses pengendapan adalah proses perubahan mineral atau bahan sedimen menjadi endapan padat yang tidak larut dalam air. Next. Batuan sedimen berdasarkan ganesanya. Berdasarkan ganesanya, batuan sedimen dibedakan menjadi tiga, yaitu sedimen plastik, sedimen kimiawi, sedimen organik. Sedimen plastik adalah batuan yang terbentuk karena proses mekanik sehingga tidak merubah susunan kimia batuan awalnya. Contoh batuan di hulu pegunungan terangkut oleh air lewat sungai lalu hancur menjadi butiran lebih kecil dan mengendap di wilayah hilir dalam bentuk pasir atau kerikil. Sedimen kimia karena proses pengendapan yang berasal dari pelapukan batuan beku yang disebabkan oleh unsur kimia tertentu. Batuan organik. Batuan organik yaitu karena sisa-sisa tubuh makhluk hidup merupakan bagian yang paling dominan dalam menyusun struktur batuan sedimen organik. Next. Metode penelitian. Beberapa metode umum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode pemetaan, metode analisis mineralogi, metode analisis petrografi. Pemetaan lapangan. Metode ini meliputi survei lapangan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memetakan batuan sedimen di wilayah penelitian. Metode analisis mineralogi.
Metode ini untuk mengidentifikasi mineral yang terkandung dalam batuan sedimen. Metode analisis petrografi. Metode ini meliputi analisis petrografi untuk mempelajari karakteristik batuan sedimen dalam potongan tipis. Next. Pada analisis data, batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk karena proses mekanik sehingga tidak merubah susunan kimia batuan awalnya. Struktur sedimen merupakan suatu kelainan dari perlapisan normal dari batuan sedimen yang diakibatkan oleh proses pengendapan dan keadaan energi pembentukannya. Next. Analisis data struktur sedimen klastik. Berdasarkan asalnya, struktur sedimen yang terbentuk dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, struktur sedimen primer, yang mana struktur ini terbentuk karena proses sedimentasi dapat dimekanismekan pengendapannya. Terus yang kedua, sedimen sekunder, terbentuk setelah sedimentasi sebelum atau setelah digeresa. Terus yang ketiga yaitu struktur sedimen organik. Struktur ini terbentuk oleh kegiatan organisme seperti mukosa, cacing, dan binatang lainnya. Next. Yang selanjutnya yaitu analisis data pada bagian pemilihan atau sorting. Pemilihan adalah keseragaman dari struktur besar butir penyusun batuan sedimen, yang artinya apabila semakin besar seragam ukurannya dan besar butirnya maka pemilihan semakin baik. Maka pemilihan yaitu keseragaman butir di dalam batuan semakin plastik. Next. Pada analisis berikutnya yaitu pada komposisi batuan sedimen klastik. Nah, di sini fungsi dalam batuan sedimen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fragmen. Fragmen merupakan butiran yang berukuran lebih besar, dapat berupa mineral, pecahan batuan, cangkang, fosil, dan zat organik. Terus yang kedua yaitu matriks, yang merupakan butiran yang lebih kecil dari fragmen. Terendapkan bersama-sama dengan fragmen, terdapat di sela-sela fragmen sebagai massa dasar. Terus yang ketiga yaitu semen, yang merupakan material yang sangat halus, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Diendapkan setelah fragmen dan matriks sebagai pengisi rongga-rongga serta pengikat antar butir sedimen. Next. Lanjut. Jadi ada dua unsur kimia yang dimiliki oleh beberapa komponen, yaitu udara dan air. Di mana dua komponen tersebut akan membuat permukaan batuan menjadi sebuah partikel-partikel yang halus. Kebanyakan batuan sedimen kimia itu terbentuk karena pengikisan oleh air yang kaya akan garam dan konsentrasi pengendapan. Pada umumnya, batuan sedimen kimiawi tersusun atas garam yang terlalu dalam air laut seperti unsur kimia berikut, yaitu NaCl, HCl, MgSO4, CaCO3, dan lainnya. Selanjutnya, analisis data pada batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik adalah batuan sedimen yang terjadi karena selama proses pengendapannya mendapatkan bantuan dari organisme, sisa limbah atau bangkai binatang laut yang tertimbun di dasar laut seperti kerang, terumbu karang, tulang belulang ikan, kotoran burung, guano yang mengurung gunung seperti di Peru, lapisan humus di hutan, dan organisme lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah batuan yang mengisi hampir 3/4 permukaan bumi
adalah batuan sedimen. Dan berdasarkan jenisnya batuan sedimen dibedakan menjadi 3, yaitu batuan sedimen plastik, batuan sedimen kimiawi, batuan sedimen organik. Dari 3 proses pembentukan batuan sedimen tersebut, setiap batuannya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di mana batuan sedimen plastik terbentuk dari batuan yang sudah tertransformasi atau dipindahkan menjadi butiran-butiran kecil lalu mengendap di wilayah hilir dalam bentuk pasir dan kerikil. Oleh karena itu, batuan sedimen plastik memiliki ukuran butiran yang bervariasi, mulai dari yang paling besar yaitu lebih dari 256 mm atau biasa disebut boulder atau bongkahan. Kemudian ke yang paling halus, yaitu bisa lebih kecil dari 1 mm, yang bisa disebut sebagai clay atau lumpur. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Apa ada salah kata, kami minta maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.